Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai sejarah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatul Milenia Mahani dari NIM 24, ditemani oleh Dinda Safira Ramadhani NIM 9, dan Maludia NIM 28, dan Alif Purin Ain NIM 35. Kita lanjut saja ke topik pembahasan. Topik yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian kurikulum secara umum. Yang kedua yaitu konsep tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu mengenai konsep kurikulum 2013. Yang keempat yaitu mengenai perbedaan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan kurikulum 2013. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Kita lanjut saja pada topik pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KTSP, sejarah dari KTSP, dasar yang mendasari lahirnya KTSP, serta tujuan dari KTSP. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Dilihat dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kure yang berarti jarak tempuh. Dalam cabang olahraga biasanya kita kenal dengan jarak tempuh dari start sampai dengan finish. Dalam artian sempit, kurikulum bisa diartikan merupakan jumlah mata pelajaran di perguruan tinggi atau di sekolah yang wajib ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah atau naik kelas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Berbicara mengenai kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia ada banyak sekali macamnya. Perubahan kurikulum sendiri bertujuan untuk mengarahkan pendidikan Indonesia pada pendidikan yang lebih baik lagi. Perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang semakin kompleks, juga pengaruh-pengaruh peradaban. Saya singgung dari tahun 2004 sampai tahun 2013 tatanan kurikulum di Indonesia itu berubah. Pada tahun 2004 kita mengenalnya dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lalu pada tahun 2006 diganti lagi menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan baru-baru ini dirubah menjadi K13. KTSP dikembangkan juga dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Pada masa kurikulum ini, sekolah atau lembaga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan potensi daerahnya, sekolahnya, dan juga kreativitas dari lembaga tersebut. Namun juga terdapat batasan setelah tetap berpegang teguh pada pedoman juga prinsip-prinsip operasional standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum KTSP mulai dioperasikan secara resmi pada tanggal 7 Juli tahun 2006. Lahirnya kurikulum ini adalah dirasa kurikulum terdahulu belum optimal atau belum mampu menyentuh permasalahan dan kenyataan pendidikan yang berada di sekolah atau masyarakat kalangan bawah, karena jika kurikulum yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi peserta didik pada daerahnya, tidak akan berjalan baik. Adanya keinginan untuk memanfaatkan sumber daya dan segala potensi yang jelas ada untuk lebih kreatif, inovatif dalam penyusunan kurikulum. Ini adalah penyebab lahirnya kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Menjelaskan dengan dasar dan tujuan KTSP, landasan dasar yuridis yang mendasari lahirnya kurikulum KTSP ini ada yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, yang pertama, mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kondisi, kebutuhan, dan permasalahan daerah dan satuan pendidikan dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan umumnya adanya KTSP yaitu untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk kreatif, inovatif dalam menyusun kurikulumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Hal ini dikarenakan agar peserta didik dapat mengembangkan kompetensinya menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Prinsip yang kedua yaitu tanggap terhadap perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong peserta didik mengikuti dan memanfaatkan perkembangan iptek secara tepat. Prinsip yang ketiga yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Kurikulum harus mencakup keseluruhan kompetensi, kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang telah direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan untuk semua jenjang. Yang keempat yaitu seimbang antara kepentingan daerah dan nasional. Hal ini bertujuan agar peserta didik nantinya dapat membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain prinsip-prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada juga karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karakteristik KTSP itu ada 5. Yang pertama, menekankan pada tercapainya potensi belajar siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, yaitu berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, yaitu penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang sangat bervariasi. Yang keempat, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kelima yaitu penilaian pembelajaran menekankan pada proses dan hasil belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep kurikulum 2013. Lebih tepatnya yaitu sejarah pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. K13 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Akan tetapi, kurikulum K13 ini lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kurikulum 2013 ini juga menitikberatkan pada peningkatan hard skill dan soft skill seorang peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan hard skill dan soft skill peserta didik melalui aspek keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sikap.
Dasar dan tujuan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 sampai 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, tujuan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan tersebut menunjukkan arah dan proses penyelenggaraan pendidikan yang sejatinya berkualitas dan berbasis karakter. Prinsip kurikulum 2013. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum ini telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. A. Peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. B. Kebutuhan kompetensi masa depan. C. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. D. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. E. Tuntunan pembangunan daerah dan nasional. F. Tuntunan dunia kerja. G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. H. Agama. I. Dinamika perkembangan global. C. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. K. Kondisi sosial masyarakat setempat. L. Kesetaraan gender. M. Karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013. Maka kurikulum baru ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Perbedaan paling esensial dari kurikulum satuan pendidikan dan kurikulum 2013 yaitu yang pertama adalah pada kurikulum KTSP, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu juga. Sedangkan pada kurikulum 2013, setiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, pada KTSP, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar. Sedangkan untuk K13, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lainnya dan memiliki kompetensi dasar yang terkait oleh kompetensi inti. Kemudian K13 bahasa Indonesianya itu sejajar dengan mata kuliah yang lain, mata pelajaran yang lain. Sedangkan K13 bahasa Indonesia sebagai penambah mata pelajaran lain, yaitu sikap dan keterampilan sosial. Kemudian K13 tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sedangkan K13 semua pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu saintifik. Untuk KTSP, setiap jenis konten pelajaran itu diajarkan terpisah. Sedangkan pada K13, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran yang lainnya, yaitu saling mendukung. Kemudian yang terakhir, pada KTSP, bahasa Indonesia sebagai pengetahuan. Dan untuk K13, bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi dan career of knowledge. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan KTSP dan K13. Yang pertama adalah kelebihan dari KTSP. KTSP ini memiliki kelebihan yang pertama adalah mendorong terwujudnya sekolah dan menyelenggarakan pendidikan, dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mendorong kepala sekolah, dan guru, manajemen sekolah, dan karyawan sekolah untuk menjadi semakin meningkat dan kreativitas dalam menjalankan program-program pendidikannya. Dan yang ketiga adalah KTSP memungkinkan bagi
sekolah untuk mengembangkan dan menitikberatkan mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi mata pelajaran itu disesuaikan dengan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah KTSP menekankan pada aspek kompetensi yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang lebih baik dan siap menghadapi kehidupan di dalam masyarakat. Kemudian untuk kekurangan KTSP sendiri, yang utama adalah KTSP memiliki sisi dan pesan-pesan yang sangat padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan materi yang dimiliki, memiliki kesukaran yang melampaui tingkat perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak didik. Kemudian yang ketiga adalah implementasi KTSP masih belum optimal dalam pelaksanaannya, karena dalam pembelajarannya guru lebih mendominasi proses pembelajaran di kelas daripada kegiatan anak atau peserta didik itu. Kemudian kurikulum 2013. Untuk kelebihan dari kurikulum 2013 ini, yang utama adalah siswa itu dituntut untuk lebih aktif dan kreatif, inovatif dalam memecahkan suatu masalah atau pelajaran tertentu itu. Kemudian yang kedua adalah dalam pengambilan nilai berasal dari semua aspek, bukan satu aspek saja. Bukan hanya dari nilai ujian saja, tapi juga diambil dari perilaku anak, yaitu kesopanan, religi, praktek, dan sikap lain-lainnya, sikap di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ada pengembangan dalam karakter dan pendidikan di budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi atau semua mata pelajaran itu. Untuk kekurangan dari kurikulum 2013 ini, yaitu kebanyakan guru mengira bahwa dengan adanya kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materinya, akan tetapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak cukup hanya membaca saja. Jadi peran guru di dalam fasilitator itu masih dibutuhkan oleh anak didik. Tetapi dalam hal motivasi untuk anak itu lebih aktif gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar guru itu belum siap, seperti halnya dalam membuat kreativitas gitu. Jadi ada beberapa guru yang untuk membuat kreativitas itu belum mampu pada siswa, atau biasa disebut guru kurang kreatif gitu. Untuk itu pelatihan dan pendidikan untuk merubah paradigma guru sebagai pemateri menjadi guru yang lebih memotivasi siswa agar kreatif. Selain itu juga guru harus dipacu kemampuannya untuk meningkatkan profesionalisme secara terus-menerus dengan cara pengadaan pelatihan setiap minggunya atau kurang lebih 100 jam. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan dari K13 ini, yaitu konsep pendekatan saintifik yang belum difahami oleh guru, yaitu pada metode pembelajaran yang kurang aplikatif dalam penyampaiannya ke anak didik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok mengenai sejarah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013 dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.